Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika profesi dan kesehatan fisioterapi. Sebelum berlanjut, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama saya Ali Lalia dengan NIM P060, dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Afifah Uswatun Hasanah dengan NIM P057. Saya Aftania Usna dengan NIM P058. Saya Ainun Silvani dengan NIM P059. Saya Amelia Putri dengan nomor NIM P061. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Untuk yang pertama ada bab satu pendahuluan yang berisi satu latar belakang. Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tentunya sebagai bagian terpenting dari pemberi pelayanan kesehatan, keberadaan, peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam kegiatan pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Pelaksanaan dan pemanfaatan kehadiran peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut secara cepat, proporsional, tertib, terjamin mutunya, dan protektif baik bagi dirinya sendiri maupun penerima pelayanan kesehatan. Mengenai tindakan medis yang diberikan kepada pasien oleh petugas yang membahayakan atau melukai tubuh pasien secara serius, terdapat perlindungan hukumnya. Yang kedua ada tujuan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu pertama, untuk menjelaskan pentingnya etika profesi kesehatan dan fisioterapi. Yang kedua, menguraikan prinsip etika profesi yang relevan dalam praktik fisioterapi. Yang ketiga, terdapat manfaat penulisan bagi mahasiswa itu sebagai bahan pembelajaran mengenai peran penting etika dalam profesi kesehatan, bagi praktisi fisioterapi sebagai pengingat akan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas, bagi institusi pendidikan sebagai referensi tambahan dalam pembelajaran profesi dan etika kesehatan. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup etika profesi kesehatan fisioterapi meliputi prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab profesional yang harus dijalankan oleh fisioterapis dalam praktik sehari-hari. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap pasien, yang kedua tanggung jawab terhadap profesi, yang ketiga tanggung jawab terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lain, yang keempat tanggung jawab terhadap masyarakat, yang kelima kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 5. Dasar hukum dan peraturan terkait. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, Kode Etik Fisioterapi Indonesia disusun oleh IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan fisioterapis. Yang kelima, Peraturan Organisasi IFI atau Ikatan Fisioterapis Indonesia. Yang keenam, terdapat prinsip umum etika profesi kesehatan. Yang pertama itu ada autonomi atau autonomi, yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien. Yang kedua ada beneficence atau berbuat baik, adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien. Yang ketiga ada non-maleficence, yaitu tidak merugikan, adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang meralang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Yang keempat ada confidentiality, yaitu kerahasiaan. Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Yang kelima ada fidelity, yaitu menepati janji. Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Yang kelima ada fiduciarity, yaitu kepercayaan. Ada hukum-hukuman adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Yang ketujuh ada justice, yaitu keadilan, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap. Yang terakhir yaitu ada veracity atau kejujuran. Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Baik, bab 2 konsep dasar etika profesi kesehatan. Yang pertama, pengertian etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal berarti tempat tinggal, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan. Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral yang berarti dari bahasa Latin yaitu mos, jamak mors,
yang berarti juga kebiasaan adat. Moralitas adalah sebuah peranata seperti halnya agama, politik, bahasa, dan sebagainya yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas itu. Kedua, nilai-nilai dasar profesi. Nilai-nilai dasar profesi kesehatan. Yang pertama, perawatan. Seorang fisioterapis yang peduli harus menyadari makna sentuhan di luar terapi dan menghormati batasan emosional, psikis, dan fisik pasien atau klien saat ia melakukan pekerjaannya. Dua, profesionalisme. Seorang fisioterapis profesional bertindak sedemikian rupa untuk tidak memperlakukan pasien atau klien secara instrumental, tetapi memperlakukan mereka secara autotelik sebagai tujuan itu sendiri. Ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab telah disebutkan dalam kode etik fisioterapi sebanyak 3 kali. Keempat, kode etik. Dalam kode etik fisioterapis, keadilan telah disebutkan 2 kali. Dalam keadilan telah disebutkan di antara nilai-nilai yang menjadi dasar aksiologis profesi. Kelima, integritas profesional. Integritas profesional dalam dokumen yang dianalisis telah disebutkan 1 kali di antara nilai-nilai yang menjadi dasar aksiologis profesi. Keenam, rasa hormat. Dalam kode etik fisioterapis, rasa hormat disebutkan bersama dengan martabat dan otonomi. Ketujuh, martabat. Martabat disebutkan dalam kode etik fisioterapis bersama dengan rasa hormat dan otonomi. Ketujuh, otonomi. Otonomi telah disebutkan sebagai nilai dasar yang mengatur hubungan antara seorang fisioterapis dan pasien atau klien. Ketiga, prinsip-prinsip etika kesehatan. Yang pertama, otonomi, yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien. Kedua, benefit, merupakan prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien. Ketiga, non-malfeasance, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Keempat, keadilan, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya. Keempat, perbedaan etika, hukum, dan disiplin profesi. Etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang berdasarkan nilai-nilai tentang benar dan salah. Sementara hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Dan disiplin profesi merupakan seperangkat aturan atau tata tertib yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya. Kelima, tanggung jawab profesi kesehatan terhadap pasien dan masyarakat. Anggota profesi fisioterapi memiliki tanggung jawab etis terhadap pasien untuk yang pertama, menunjukkan kepekaan terhadap masing-masing pasien, menghormati dan mempertimbangkan hak, kebutuhan, keyakinan, nilai, budaya, tujuan, dan konteks lingkungan mereka yang unik. Kedua, bertindaklah dengan penuh rasa hormat dan jangan menolak perawatan atau pengobatan kepada pasien manapun atas dasar diskriminasi yang dilarang. Tiga, bekerja sama dengan pasien untuk meningkatkan, mendukung, dan atau mempertahankan status kesehatan dan kesejahteraan mereka. Empat, mempertahankan batasan profesional yang menghormati dan menghargai hubungan terapeutik dengan pasien. Lima, berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan penuh rasa hormat dengan pasien setiap saat. 6. Hargai prinsip persetujuan berdasarkan informasi, termasuk dengan menjelaskan pilihan layanan, resiko, manfaat, hasil yang mungkin terjadi, kemungkinan konsekuensi dari penolakan perawatan atau layanan, dan dengan menghindari paksaan. 7. Rawat pasien hanya jika diagnosis atau kelanjutan intervensi memerlukan perawatan dan tidak merupakan kontraindikasi. Tanggung jawab fisioterapi terhadap masyarakat. Yang pertama, pelayanan profesional dan beretika. Fisioterapi wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan sesuai standar profesi serta kode etik. Kedua, perlindungan hukum dan profesionalisme.
Fisioterapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik dengan perlindungan hukum yang memadai agar dapat memberikan pelayanan optimal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi fisioterapi. Ketiga, pelayanan rehabilitasi dan pemulihan. Fisioterapi berperan dalam pemulihan pasca cedera dan rehabilitasi setelah operasi. Dalam situasi seperti pasca operasi tulang atau setelah cedera serius. Fisioterapi membantu mengembalikan fungsi tubuh dan mobilitas pasien. Keempat, pemulihan dan manajemen nyeri. Fisioterapi juga membantu dalam manajemen nyeri kronis yang mungkin disebabkan oleh kondisi seperti artritis, fibromialgia, atau masalah pada tulang belakang. Kelima, meningkatkan kualitas hidup. Fisioterapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronis seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Bab 3 yaitu kode etik profesi fisioterapi. Yang pertama, pengertian kode etik fisioterapi. Kode etik profesi fisioterapi disusun untuk memberikan standar umum kepada semua anggota profesi fisioterapi. Kode etik profesi dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi dan tuntunan keadaan, bertujuan untuk memelihara martabat dan integritas profesi fisioterapi. Yang kedua, tujuan dan fungsi kode etik. Tujuan kode etik fisioterapi yang pertama menjaga martabat profesi, yang kedua melindungi hak pasien dan fisioterapi, yang ketiga meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang keempat memberikan pedoman moral, yang kelima mendorong profesionalisme. Yang kedua, fungsi kode etika. Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika akan menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 3. Prinsip umum etika fisioterapi. Yang pertama, otonomi. Otonomi klien atau pasien untuk memilih atau tidak memilih pilihan perawatan apapun tersedia baginya. Yang kedua, kedermawaan. Kewajiban penyedia layanan kesehatan adalah memastikan bahwa klien yang dirawatnya terjamin memperoleh semua manfaat dari pengetahuan profesionalnya. Yang ketiga, keadilan. Kewajiban penyedia layanan kesehatan adalah memastikan bahwa keadilan ditegakkan terhadap individu yang dirawatnya. Yang keempat, tidak bersifat jahat. Prinsip tertua dalam perilaku medis jangan membahayakan. Yang kelima, kerahasiaan. Yang keenam, hilangnya ilmu pengetahuan. Pasien mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan kondisinya. Selanjutnya, Bab 4, tanggung jawab fisioterapis. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap pasien. Otonomi pasien. Hargai dan dukung otonomi pasien untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. 2. Pengobatan alternatif. Berikan pilihan pengobatan alternatif melalui rujukan ke penyedia layanan kesehatan atau fisioterapis lain jika hubungan terapeutik terganggu. 3. Kerahasiaan dan privasi. Hargai kerahasiaan, privasi, dan keamanan informasi pasien dalam semua bentuk komunikasi. 4. Komunikasi profesional. Gunakan komunikasi elektronik, media sosial, dan teknologi digital lainnya secara profesional dan sesuai dengan pedoman kerahasiaan. 5. Pencegahan bahaya. Ambil semua langkah yang wajar untuk mencegah terjadinya bahaya pada pasien dan ungkapkan jika terjadi bahaya sesuai permintaan. Tanggung jawab dan delegasi. Tampil tanggung jawab atas perawatan pasien yang didelegasikan kepada mahasiswa dan anggota tim perawatan kesehatan lainnya. 7. Dokumentasi. Dokumentasikan proses dan hasil pelayanan dan lembar rekam medis pasien. Poin kedua, tanggung jawab terhadap profesi. Dalam rangka menegakkan hukum, fisioterapis harus mematuhi kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI. Kode etik tersebut mengatur hak dan kewajiban fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang profesional, jujur, berkompeten, dan tanggung jawab.
Sebagai profesi, fisioterapis memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, bertanggung jawab, serta sesuai dengan lingkup profesinya. Salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja profesi fisioterapi adalah dengan memiliki standar profesi yang dijadikan acuan oleh setiap fisioterapis dalam menjalankan tugasnya. Standar profesi fisioterapi ini harus disusun berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis, berkewajiban untuk memenuhi standar profesi. Standar profesi tersebut juga mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation for Physical Therapy dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Ada pelayanan profesional dan beretika. Fisioterapis wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, bertanggung jawab, dan sesuai standar profesinya. Kemudian pelayanan rehabilitasi dan pemulihan. Fisioterapi berperan dalam pemulihan pasca cedera dan rehabilitasi setelah operasi. Dalam situasi seperti pasca operasi tulang atau setelah cedera serius, fisioterapi membantu mengembalikan fungsi tubuh dan mobilitas pasien, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Fisioterapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit kronis seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung. 4. Tanggung jawab terhadap institusi tempat praktek. Untuk menunjukkan suatu kompetensi tenaga medis maupun tenaga kesehatan, maka wajib memiliki STR, seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan atau tenaga yang memulihkan kondisi pasien atau orang lain yang sedang sakit. Pasal 2 Ayat 1, tenaga kesehatan yang melakukan praktik harus memiliki surat tanda registrasi. STR atau surat tanda registrasi sendiri memiliki tujuan dan manfaat seperti sebagai bukti tenaga medis maupun tenaga kesehatan legal dalam menjalani praktik, menunjukkan bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan berkompeten dan dalam bidangnya masing-masing dan mutu tidak diragukan lagi. Lima, kerahasiaan informasi pasien. Informasi tentang pasien dilarang untuk diberikan kepada orang atau pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan pasien atau kuasa hukumnya. Pencatatan informasi selama kegiatan hendaknya tidak mencantumkan identitas pasien, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Informasi dapat diberikan apabila mempunyai kekuatan hukum atau bila diperlukan untuk keselamatan seseorang atau masyarakat. Privasi pasien harus tetap terjaga selama wawancara. Komputer atau catatan harus terlindungi dari pihak yang tidak berkepentingan. Fisioterapis yang mengetahui terhadap informasi rahasia pasien hanya akan membuka informasi tersebut bila mana sangat dibutuhkan. Informasi rahasia yang diberikan hendaknya tidak tercatat permanen tanpa persetujuan individu. Keenam, hubungan antar tenaga kesehatan atau interprofesional. Kolaborasi interprofesi dalam pelayanan fisioterapi memiliki berbagai manfaat, termasuk peningkatan kualitas dan efisiensi waktu dan kepuasan pasien. Kerjasama antara berbagai profesi kesehatan memungkinkan adanya pertukaran informasi yang lebih baik, pengambilan keputusan dan perencanaan perawatan yang lebih terkoordinasi. Selain itu, pendekatan kolaboratif ini juga dapat mengurangi risiko kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien. Di era pelayanan kesehatan modern, konsep kolaborasi interprofesi telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara profesi kesehatan dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan kepuasan kerja di antara tenaga kesehatan. Dalam konteks fisioterapi, kolaborasi ini sangat krusial karena pasien yang menjalani fisioterapi seringkali memiliki kondisi medis yang kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Baik, selanjutnya ada bab 5, yaitu pelanggaran etika dan sanksi. 1. Bentuk pelanggaran etika profesi. Yang pertama yaitu ada pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual verbal oleh oknum fisioterapis melalui media sosial mengemuka.
di mana pelaku yang memiliki masalah kejiwaan tidak dapat ditindak secara hukum, tetapi tetap dijatuhi sanksi oleh organisasi profesi. Yang kedua yaitu praktek tanpa STR. Seorang fisioterapis melakukan rehabilitasi medik tanpa surat tanda registrasi atau STR yang sah, menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien dan menyoroti pentingnya kepemilikan STR untuk praktek yang sesuai dengan peraturan. Yang ketiga yaitu malpraktek terapi. Tindakan memberikan terapi yang tidak sesuai dengan indikasi medis seperti pemberian antibiotik tanpa dasar merupakan contoh malpraktek yang dapat membahayakan pasien dan melanggar kode etik. Seringkali dipengaruhi oleh insentif dari pihak ketiga. Yang keempat yaitu pelanggaran kode etik. Kode etik fisioterapi Indonesia menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati, termasuk menghargai hak individu, memberikan pelayanan profesional, menjaga kerahasiaan informasi pasien, dan berkontribusi dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Next. Kemudian ada prosedur penanganan pelanggaran etika. Yang pertama yaitu penerimaan pengaduan. Sumber pengaduan dapat berasal dari pasien, keluarga pasien, rekan sejawat, atau pihak lain yang mengetahui dugaan pelanggaran. Prosesnya yaitu pengaduan diajukan secara tertulis kepada organisasi profesi atau Majelis Kehormatan Etika dan Disiplin Fisioterapi Indonesia atau disingkat MKDFI. Kemudian nomor 2 yaitu telah awal. Tujuannya menilai kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti. Prosesnya MKDFI melakukan telaah terhadap laporan pengaduan untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi kriteria pelanggaran etika atau tidak. Kemudian batas waktunya MKDFI harus memberitahukan keputusan telaah dalam waktu 20 hari sejak laporan diterima. Yang ketiga itu pemeriksaan kasus. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran etika. Tim pemeriksa dibentuk oleh MKDFI bersama pengurus cabang atau Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia atau disingkat IFI. Prosesnya melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap terlapor, saksi, dan bukti terkait. 4. Sidang etik. Forumnya sidang dilakukan oleh MKDFI atau lembaga etik setempat. Prosesnya mendengarkan keterangan dari semua pihak terkait dan memutuskan apakah pelanggaran etik telah terjadi. Keputusan jika terbukti, MKDFI akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Next. Yang kelima ada penjatuhan sanksi. Sanksi ringan, teguran lisan atau tertulis. Sanksi sedang, pelaksanaan praktik dalam pengawasan atau pencabutan hak praktik sementara. Sanksi berat, pencabutan hak anggota IFI atau pencabutan surat izin praktek fisioterapi. Kemudian, sanksi berat, sudah proses keputusan sanksi diumumkan secara tertulis dan berlaku sejak tanggal disampaikan. Batas waktu keputusan sanksi harus disampaikan dalam waktu 60 hari setelah kasus ditindaklanjuti. Yang keenam yaitu upaya banding. Hak terlapor. Terlapor berhak mengajukan banding terhadap keputusan sanksi yang dijatuhkan. Prosesnya, banding diajukan kepada Badan Etik Tinggi, tingkat lebih tinggi atau lembaga arbitrase profesi. Keputusan akhir, keputusan banding bersifat final dan mengikat. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik ditangani secara adil dan transparan, serta menjaga integritas profesi fisioterapi di Indonesia. Kemudian 3, Lembaga Etik dan Kode Etik IFI. Lembaga Etik dan Kode Etik IFI Ikatan Fisioterapi Indonesia adalah suatu badan yang bertanggung jawab untuk menetapkan, mengawasi, dan menegakkan standar etik dalam praktik fisioterapi di Indonesia. Tujuannya adalah menjamin bahwa fisioterapis menjalankan praktik mereka dengan integritas dan profesionalisme, melindungi hak pasien dan memastikan pelayanan yang berkualitas, dan mendorong pengembangan profesional berkelanjutan di kalangan fisioterapis. Isi kode etik yang menyediakan pedoman bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mengatur hubungan antara fisioterapis dengan pasien, rekan sejawat, dan masyarakat, menekankan pentingnya etika dalam pengambilan keputusan klinis dan interaksi profesional,
Fisioterapis diharapkan untuk mematuhi kode etik ini dalam setiap aspek praktik mereka. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan disipliner dari lembaga yang berwenang. Next, jenis sanksi etik. Sanksi terdapat pada pasal 18, sanksi terdiri dari ringan, sedang, berat. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan dan teguran tertulis, kemudian pernyataan tidak mengulangi lagi secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari pelaksanaan praktik dalam pengawasan, pencabutan hak praktik sementara paling lama 6 bulan, pencabutan hak praktik sementara paling lama 1 tahun. Sanksi berat bila ada keputusan pengadilan tetap terdiri dari pencabutan hak anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia sementara, pencabutan hak anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kemudian pasal 19 yaitu sanksi fungsional terdiri dari sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 19 berlaku untuk semua fisioterapis fungsional. Sanksi untuk lingkungan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri dengan mempertimbangkan kode etik pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Pasal 20 yaitu tim yurisdiksi. Yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Komisi Yurisdiksi terdiri dari 1. Unit komisariat personalia kepegawaian yang ditunjuk lembaga RS. 2. Lembaga IV, cabang atau pusat yang ditunjuk. 3. Anggota MKDFI atau yang ditunjuk. Pasal 21 keputusan sanksi. Keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis disampaikan oleh yang berwenang menghukum terlapor. 2. Keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada terlapor melalui rapat tim yurisdiksi oleh ketua yurisdiksi atas nama IV. 3. Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik pedoman perilaku fisioterapis tidak dapat diajukan keberatan. 4. Sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan keputusan oleh pejabat yurisdiksi kode etik yang berwenang. 5. Apabila fisioterapis yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka keputusan ini berlaku pada hari ke-30 terhitung mulai tanggal ditentukan keputusan untuk menyampaikan keputusan tindakan tersebut. 6. Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada fisioterapis diberikan tembusan kepada IV dan lembaga institusi terlapor. Baik, selanjutnya bab 6 dipersilahkan. Bab 6 yaitu ringkasan materi. Etika profesi kesehatan termasuk dalam praktek fisioterapi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti otonomi, benefit, non-maleficent, kerahasiaan, fidelity, fiduciary, keadilan, dan veracity sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme terapis, menghormati hak pasien, serta meminimalkan resiko dalam setiap tindakan medis. Selain itu, dasar hukum yang jelas seperti Undang-Undang Kesehatan dan Kode Etika Fisioterapi Indonesia memberikan landasan yang kokoh bagi setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar etika dan kompetensi yang diharapkan. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika ini, fisioterapis dapat menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, memberikan pelayanan yang terbaik, serta menjaga citra profesi fisioterapi dalam sistem kesehatan masyarakat. Yang kedua, implikasi dalam praktik fisioterapi. Asuhan fisioterapi adalah proses berkelanjutan dan dinamis yang dilakukan oleh fisioterapis kompeten, terintegritas dengan pelayanan lain melalui rekam medik dan komunikasi efektif. Proses ini meliputi yang pertama, asesmen pasien, melakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengumpulkan data penting tentang kondisi pasien. Yang kedua, penegakan diagnosis, menyusun diagnosis fisioterapi,
berdasarkan analisis hasil pemeriksaan yang menunjukkan disfungsi gerak. Yang ketiga, perencanaan intervensi. Merencanakan intervensi berdasarkan asesmen dan diagnosis termasuk tujuan dan rencana modalitas. Yang keempat, intervensi. Melaksanakan intervensi berbasis bukti dengan fokus pada keselamatan pasien yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. 5. Evaluasi atau reevaluasi. Melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan dan menentukan langkah selanjutnya, termasuk rujukan jika diperlukan. 6. Komunikasi dan edukasi. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga sebagai bagian dari pelayanan berkualitas. 7. Dokumentasi. Menyusun dokumentasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian integral praktek fisioterapi. Yang ketiga, rekomendasi. Selain latihan gerak dan terapi manual, edukasi terkait gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal dan olahraga teratur juga menjadi bagian penting dari program fisioterapi. Dokter dan fisioterapis juga akan memberikan saran mengenai posisi tubuh yang benar dalam beraktivitas, seperti saat mengangkat benda berat, duduk, berjalan, termasuk saat tidur, guna mengurangi nyeri dan mencegah cedera. Baik, ini telah selesai daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.